suaranya tuh gini mas, dari sini, ojo neng kene, ojo neng kene. Ada dua pilihan sih, gue lanjutin naik atau mati di Gunung Lawu, atau gue turun, entah itu sakit mati Ji. Kayak kakek Ji, orang-orang keraton bawa keris, udah ngeluarin keris Ji, kayak mau bunuh lu. Jalan gak lama tuh kan atas shelter kan ada tempatnya buat ngecamp, space kecil. Gue jalan di situ, Mas Didi langsung astagfirullahaladzim. Yang itu tuh, kenapa mas? Apalagi gue bilang, anak kecil jadi sih, baris di sini, duduk baris gitu kayak orang nongkrong biasa, ngeliatin orang jalan. Sekali lagi gue bilangin, lu halusinasi mas. Gue tepuk-tepuk lagi, gue usap-usapin, jalan aja udah. Tenangin pikiran. Iya Ji. Jalan. Ketemu tuh pendaki lagi istirahat tuh mas. Katanya temen satu udah gak kuat. Wah saking senengnya mas Didi, jalannya agak cepet. Deketin. Kenapa mas? Istirahat. Ya mas istirahat dulu. Oh Mas Didi langsung duduk. Gue yang jalannya santaian, begitu sampai langsung gue duduk. Kenapa mas? Kaki mas, kram. Yaudah mas, gue bukain nih. Mau pakai nggak? Pakai koyo capek atau apa? Nggak mau. Gue cuma lemes-lemesin. Lemes mas, jangan itu. Nggak lama di situ tuh suara kuda jalan mas. Kita berlima denger semua tuh. Dan itu gue posisi sama Mas Didi belum kenalan sama mereka. Tapi yang kaget dan takut cuma gue sama Mas Didi mas. Yang 3 orang itu biasa aja? Biasa aja. Padahal mereka juga kayak gini. Kayak nyari sesuatu ya? Iya. Dengar tapi mana sih gitu. Tapi mereka apa ya, bisa setenang itu. Dan Mas Didi, apaan sih? Gak tahu dah, tenang. Mas bilang, aman. Udah enakan mas? Udah. Kenalan. Dari mana mas? Dari mana? Dari Bandung Bandung semua, iya. Ngobrol-ngobrol, camp di mana mas? Nanti paling kita camp di pos 5. Mau lihat jam tuh saat itu. Jam 8. Sampai jam berapa ya gue bilang. Takutnya kemalaman nih. Kalau nyampe pos 5 atau pulang peperangan, paling nggak jam 10 kurang lah. Kalau kita jalan santai. Dan malam itu kita jalan dari kita istirahat mas. Dingin banget mas. Tahu lah dinginnya laut kalau malam gimana. Kalau yang udah pernah ke laut cobain pasti tahu dinginnya laut kayak gimana malam-malam. Gue jalan, posisi Mas Didi depan gua, itu yang rombongan 3 depan gua semua. Jalan, Mas Didi nggak jauh dari situ minta istirahat, break bentar. Dan mereka mutusin buat jalan. Nggak jauh dari kita istirahat, mereka juga istirahat mas. Tapi headlamp mereka dimatiin. Nggak tahu tuh kenapa. Gue jalan sama Mas Didi lagi. Mereka duduk di dekat pohon tumbang. Waktu itu ada pohon tumbang. Gue jalan, nggak ada mas. Bertiga itu? Bertiganya nggak ada. Dan gue nggak inget sama doa gue waktu awal mas. Kalau ada apa-apa sedini mungkin, gue mau minta langsung turun. Daripada takut kenapa-napa mas. Iya, tapi logika gue jalan ketika Mas Didi kaget itu, yang lihat muka di pos 3. Aturan kalau gue udah tahu kayak gitu, gue pengen turun mas. Tapi kembali lagi logika gue berpikiran positif. Halusinasi. Sampai di situ ketiga kalinya itu Mas Didi baru kaget. Fix bukan pendaki Ji, bukan pendaki tuh. Enggak mas, itu manusia kok. Udah jalan mungkin. Mana headlampnya Ji? Mana? Orang kalau malam-malam jalan pasti ada headlamp. Udah mas, kita tenang aja jalan. Jalan dari situ kan, sebelum ke tanjakan yang ke Bulak Peperangan kan di sini kelihatan tuh mas.
kalau misalnya ada pendaki jalan, itu bener ada headlamp di situ, 3 orang. 3 headlamp gitu. Iya. Oke. Dan ngarah ke bawah, langsung klip ini. Oh lah itu jalan. Gua tuh langsung berpikir mas, ini jarak gua, ini orang yang tadi 3 orang Bandung istirahat, itu nggak jauh mas. Kalau dia nggak nyalain headlamp, dia jalan ke sana lumayan jauh. Gimana caranya dia sampai sana baru ada headlamp? Dan nggak mungkin pendaki jalan malam tanpa headlamp ya. Ya, logika gua saat itu mas. Ya, orang mana sih jalan malam nggak kelihatan mas? Di hutan lagi. Gua berusaha nyingkirin hal-hal jelek gua, pikiran. Jalan masih parno terus. Jalan-jalan gak lama. Di sebelah tanjakan gini, Mas Didi kepaduk tuh, kesandung. Nggak tahu kesandung apa. Mas Didi kesandung, apaan mas? Gue bilang, wah paduk Ji. Gue jalan ke bawah, kayak kaki ke tanah gini mas, hitam, berbulu, bukunya panjang banget mas. Gue langsung halusinasi nih gue nih. Mungkin malam-malam ya mas, tapi pakai headlamp kelihatan mas. Dan beneran itu kaki. Iya, tapi pas gue kayak gini nggak kelihatan udah. Oh halusinasi gue berarti. Astagfirullahaladzim, gue bilang gitu. Aman mas, aman. Dengkul doang nih. Cenalannya lecet, kena akar-akar kecil. Logika gue, kena akar-akar lecet, harusnya batu baru lecet. Nah udahlah biarin. Jalan. Gak lama dari situ, harusnya kan deket mas, naik gini terus ke Bulak Peperangan. Gue ngalamin sama yang kayak waktu minggu kemarin gue lakuin. Yang waktu sama Mas Duni sama Mbak Ica. Tuh gue di situ, wah 1 jam lagi mas di situ mas. Di situ lagi padahal deket ya. Deket mas. Gue nyampe situ, gue lihat jam nih. Takutnya, gue udah kepikiran, takutnya kayak minggu kemarin nih. Gue udah sukses ke situ duluan mas. Soalnya apa? Yang gue bawa bukan orang sembarangan. Punya keturunan cepu. Gue lihat jam, tengah 9 nih. Tengah 9, jam 9-an nih. Jalan. Ngeliatin pohon 1 tumbang. Jalan lagi, ngeliatin pohon tumbang 2. Jalan lagi, ngeliatin pohon tumbang 3. Mas Didi tanya tuh, pohon tumbang ada 3 mas, ada berapa pohon tumbang sih? 2 paling atau 3, gue bilang. Ya udah nih, jalan sekali lagi ya. Sekali lagi muter, tapi tuh muter kayak jauh banget mas. Logikanya ke Bulak Peperangan kan turun terus naiknya nggak jauh mas. Dia turun, naik kayak gini. Gue bilang, emang ada ya turun muat kayak gini? Gue bilang, udah dah, gak usah, udah dalam hati. Mbah, cucunya memiliki nyata saya. Nek pada disasarakan, amun kali rencange. Gue bilang gitu mas. Kalau gue yang disasarin gak apa-apa dah, asal jangan temen. Terus gak lama dari situ, temen bilang, lah itu ada tenda-tenda mas. Oh berarti udah nih deket. Gue jalan, bener, sampai tuh Sabana Bulak Peperangan. Mas Didi langsung, oh gini Bulak Peperangan. Tapi ketika kita di Bulak Peperangan kan, kalau kita lewat jalur yang sini yang udah kelihatan jalan, kan ada pohon tuh mas, tumbang. Iya. Jalan sampai situ, Mas Didi diem mas, dek. Matung itu mukanya tatapan ke depan kosong. Bingung dong. Mas, kenapa? Gue tepuk tas dari belakang. Kenapa? Diem. Kenapa nih ya? Mas, kenapa mas? Mas, gue lari ke depan nih, ke depannya. Matanya udah gini mas. Dan itu gua di situ posisi berdua mas. Dan gua ada tenda di situ, nggak enaknya takut bangunin. Gua orangnya nggak enakan buat bangunin orang. Mas, ya? Iya. Jam 10 tuh mas. Dan udah nggak ada teriakan orang. Lampu tenda juga udah dimatiin. Mungkin nih kalau lampu tenda masih nyala gua mau. Seenggaknya assalamualaikum lah, minta tolong. Dan gua tahan tuh rasa dingin malam itu, gua tahan. Gimana mas? Gua tutupin gini, baru tuh astagfirullahaladzim.
Ji, gue lihat prajurit Ji. Mana? Orang gue gak lihat. Di belakang perangan Ji, banyak banget. Dia bilang gitu. Ah, ngelantur lagi lu, gue bilang. Halusinasi lu, kebanyakan nonton film horor sih, gue bilang. Enggak, udah Ji, kita jalan. Oke, gue jalan. Gue gak ngecamp di pos 5 mas. Gue ngecamp sebelum pos 5 yang ada space buat ngecamp tenda kecil. Ada pohon kayak gini kecil, terus ada pohon satu tuh yang sebelum pos 5. Sini kan ada tempat camp-campan buat berbawa tenda lah. Sebelum pos 5 gue camp di situ. Gue mau camp di situ. Lagi-lagi suaranya tuh gini mas. Dari sini. Ojo nang kene. Ojo ning kene. 2 kali sebelum gue naruh tenda mas. Ojo ning kene ki maksudnya apa ya? Apa kupingku salah krungu? Bilang. Ah jangan dah, jangan di sini berarti. Gue tenda sama barang-barang gue udah berantakan di luar. Gue beresin lagi mas. Udah mas, tanggung pos 5 sekalian. Namanya pos 5. Gue nggak lihat pendaki yang di base camp. Yang 3 orang sama yang 3 orang itu ya. Sama yang 10 orang itu gue nggak lihat. Logikanya kalau pendaki 3 itu jaraknya nggak jauh sama gue mas, otomatis kalau nggak sampai belakang perangan bareng dah. Tapi kan berhubung gue waktu itu ada masalah trouble itu gara-gara kayak diputer-puterin 1 jam doang tuh. 1 jam juga menurut gue udah lama mas. Lama. Udah lama tuh, lama banget dah. Orang jaraknya deket dari situ ke belakang perangan. Udah kita camp tenda dari sini. Bener-bener gak ada tenda mas. Sama sekali. Sama sekali. Kita istirahat, tenda udah jadi. Biasa, gue lebih seneng bikin flashlight ke depan segitiga buat apa? Buat masak-masak lah enak. Waktu itu kalau gue pikir bawa 2 tenda, tadinya mau bawa kapasitas 1, sendiri-sendiri. Ah nggak enak lah, mau kapasitas 2 aja sekalian. Tenda gue waktu di rumah pikiran gitu. Flashlight gue bangun. Tiba-tiba tuh Mas Didi di dalam teriak-teriak, Mas Haji belakang tenda, Mas Haji belakang tenda. Langsung, apaan mas? Gue baru masang narik tali ke belakang, kanan kiri gue pasak. Gue depan tuh biasa gue tracking pole buat mendiriin flashlight tuh. Apaan? Gue bilang kayak gini, apaan? Belakang tenda Ji, kayak harimau. Bilang gitu. Ada auman harimau. Tapi gue di luar sekali lagi gak denger mas. Bener-bener gak denger. Sampai ketika gue udah jadi, gue mau masak, Mas Didi tiba-tiba lagi ngobrol enak-enak, langsung jatuh pingsan. Dan gue posisi di situ apa ya, kirain tidur lah. Gue masak, belum liatin, wah ngantuk nih kayaknya nih, nggak enak lah. Tapi kok orang tidur kan nafasnya teratur mas. Itu nggak nafas mas. Perut kelihatan lah kalau yang tidur. Terus juga pergerakan kelihatan. Itu sama sekali nggak kelihatan mas. Gue yang tadinya gue waktu itu lagi bikin bakso, ngerebus mie, ngerebus bihun, sama bikin sambel. Jadi gue rencana malam itu mau makan bakso lah. Mas, gue sampai lupa mie-nya itu lagi direbus sama gue mas. Mas, udah meludak aja nih, gue matiin, gue bangun. Mas, kenapa mas? Wah, itu gue saking parnonya mas. Di situ tuh posisi gue sendirian, nggak ada pendaki lain. Mau turun jauh, mau naik ke Bokyam nggak mungkin di jam segini. Di situ cuma bilang, astagfirullahaladzim ya Allah, kenapa lagi nih ya? Nggak tahu kenapa tuh hati bilang, harusnya jujur mas dari awal. Kalau lu tuh keturunan cepu. Dia langsung, tangan gue tuh nggak tahu kenapa langsung ke muka mas, langsung ke bawah gini. Langsung sadar. Gue langsung, oh berarti ada nih, ada yang deketin. Bangun, Ji, gue ditabrak orang Ji. Dan itu gue nggak ngerasa mas, gue nggak ngerasa, nggak lihat. Tahu-tahu dia langsung pingsan aja jatuh.
Di mimpi gue Ji ada 2 pilihan Ji. Gue lanjutin naik atau mati di Gunung Lawu, atau gue turun entah itu sakit mati Ji. Yang tadinya nasi udah mateng gue tutup, nggak kepikiran makan Mas. Langsung ke ini Mas Didi ya? Iya, saat itu gue gimana ya, bisa dibilang waktu itu hampir tengah malam lah, jam 11-an tuh. Gue berdua debat lah. Apa ya, bukan debat sih, saling lempar-lemparan argumen. Mas Didi bilang gini, "Enggak Ji, ngapain ke Lawu buat ini Ji, tolongin. Kalau bisa sampai Mbok Yum sampai Argo Dalam dah." Gue udah hati sampai Argo Dalam. Bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Takutnya nanti mbahnya juga tahu, atau nanti takut kayak naik ada penolakan. Gua nggak tahu silsilah orang Lawu, orang Cepu ke situ bakal kejadian gitu. Gue belum tahu Mas. Soalnya gue belum ngalamin sendiri saat itu ya, belum mengalami sendiri. Baru cerita-cerita orang lah, simpang siur di telinga. Dan ketika di pos 5 itu baru tuh gue ngerasain bener-bener gimana jagain orang Cepu gitu. Masih dibilang, "Udah Ji, kalau gue turun sayang lah Ji. Besok gue bisa Ji kalau berangkat Jakarta. Tapi ke Lawu nggak tahu kapan lagi Ji." Di satu sisi umur gue yang udah lanjut lah Ji, dia bilang gitu. Soalnya kan waktu itu target dia tahun depan mau nikah Mas. Tahun ini berarti 2021. Dan waktu itu umur dia udah 27 tahun. Berarti kan bisa dibilang kalau kerja di PT susah udah. Dan kalau udah berkeluarga mungkin mikirnya keluarga doang ntar. Udah Mas gini, ini menurut saya pribadi, gue bilang, lu kalau mau naik habis ini tidur. Gak tahu kenapa tuh mulut gue keceplosan. Bukan keceplosan ya, kayak ngomong sendiri. Kalau lo mimpi lu boleh naik, kita naik. Kalau lu mimpi lu mati di sini, kita turun. Gua spontan ngomong kayak gitu Mas. Gua langsung gini Mas, mulut gak bisa dijaga amat, gue bilang. Malah nyumpahin orang mati, gue bilang. Dalam hati nih, Mas Didi, anjing lu Ji, lu ngain gue mati. Kagak Mas, astagfirullah, maaf Mas, tadi mulut ceplosan aja kelabasan. Gimana ya Ji? Yaudah gue tidur aja Ji. Bentar Mas, isi perut dulu aja makan, gue bilang. Mas Didi makan, gue makan, kayak gak selera Mas, bener. Pak gue makan pakai mangkok, Mas Didi makan pakai nesting, kayak gini. Kayak ada pikiran aja di otak tuh, kayak ada pikiran. Makan pelan. Yang biasanya lahap tuh gak lahap, pikirannya udah kemana-mana tuh malam itu. Ya udah Mas, kita istirahat tidur. Ya, tutup. Nesting tuh sengaja gue taruh depan Mas, belum gue beresin. Gue tidur tuh berdua. Tidur gak lama, jam 12 malam. Kayak ada kuda belang tenda lagi. Ini bukan cuma kuda Mas, kayak ada roda juga. Itu berhenti di belakang tenda Mas. Gua astagfirullahaladzim. Mas Didi juga melek. Berarti gua berdua denger. Langsung, apaan ya? Tapi belum saling tatap-tatapan nih. Waktu ada yang bilang di tengah-tengah gua tidur tuh, wis le, ojo munggah. Gua langsung lihat kanan, masih ngeliat kiri. Siapa dia yang ngomong? Astagfirullahaladzim, gue bilang, udah Mas, pikiran jangan kosong. Gue dalam hati, apa mbah gue ya? Apa yang jagain gue? Atau siapa, gue bilang. Gue di situ tanpa sengaja ngangkat kedua tangan Mas. Nangis pokoknya itu Mas, malam. Malam itu gue nangis. Satu sisi takut. Yang kedua, temen kayak gitu. Yang ketiga, ada aja gangguannya tuh. Udah, kita apa ya Mas, kita sama-sama
berbenah aja dah, gue bilang. Oke, kita tetap naik nih, tetap. Mas Didi bilang gitu, tetap naik, pengen naik Ji, tapi resiko lu siap tanggung, gue bilang. Siap, ya gue nanggung mas, maksudnya gue dalam artian gue nanti ke rumah tanggung jawab, gue bilang ke keluarga. Tapi di sini sekali lagi lu bener-bener tanggung jawab diri lu sendiri ya, gue bilang. Iya mas, gue video nih, baru mau gue ambil HP mas, HP mati, jam mati, HP-nya Mas Didi mati. Niatnya gue mau ngerekam, bahwasannya kalau Mas Didi lanjutin naik, mati atau hidupnya dia berani tanggung resiko sendiri. Niat gue mau ngambil klarifikasi mas, mau video tuh. Waktu itu sempat kepikiran gitu, kenapa mas? Takutnya gue pulang ke rumah, nanti keluarganya nggak terima, gue tanggung jawab. Gue di situ udah kepikiran sampai situ mas. Soalnya apa? Ini udah bener-bener ancamannya nyawa mas. Gimana sih jadinya? Nggak jadi mas. Yaudah kita tidur lagi mas. Kita tidur, Mas Didi tidur. Nggak lama HP gua dan subuh bunyi. Gua kaget dong. Semalam mati mas. Yang mau ngerekam itu ya? Iya. Pagi-pagi nyala dan subuh. Berarti udah jam 4:15 nih. Gua mau apa namanya? Mau bangunin Mas Didi nggak enak. Bersolat dalam tenda mas. Jujur waktu itu mau keluar dingin mas. Udah dalam tenda dah, sholat dah, yakin yang penting gue bilang. Gue sholat yakin, gue buka tuh pintu tenda, gue lipat, gue masak air dulu, terus ngisi ke termos kecil, buat nanti di jalan hangat-hangat kan. Mas Didi belum bangun juga, tinggal cerita, udah sampai 5:30, gue keluar tenda. Dan kejadian di pos 3 pulang lagi mas. Pos 3 waktu sama Mas Doni, Mas Ica, gue nyampe situ, yang orang Bandung, yang orang Purworejo, orang Kebumen, orang Semarang ngecamp di situ mas. Iya. Semalam gue ngecamp di mana mas? Itu 2 kali, minggu kemarin sama minggu ini mas. Gue naik. Selama 2 minggu itu ya? 2 minggu kok kejadiannya gitu tuh. Yang pertama di pos 3, ini di pos 5. Gue langsung, astagfirullahaladzim. Gue bener-bener ngeliat pos 5-nya mas. Malam itu. Kan ada kayak tempat buat naruh dupa tuh di pos 5. Gue ngeliat itu juga. Dan di situ bener-bener gak ada suara pendaki, gak ada tenda, gak ada apapun. Gue camp di situ sendirian mas. Malam itu. Mas Doni bangun, dia lebih kaget lagi mas, sampai hampir pingsan, saking nggak percayanya dia mas. Dan lebih anehnya lagi mas, kita duduk nih jadi satu tenda, ke tenda sini orang Purworejo, Kebumen, Semarang jadi satu. Ternyata orang Bandung camp di sebelah tenda gua mas. Deket banget ya? Deket banget. Semalam gue kagak denger mereka ngomong mas. Dan yang gue lihat di sebelum tanjakan ke belak peperangan, entah itu Allahu alam itu setan, entah itu demit, entah itu pendaki, mungkin mereka bener mas. Cuma yang nggak masuk akal matiin headlampnya itu mas. Iya betul. Jangan masuk akal itunya doang. Jalan tiba-tiba di atas ya? Iya. Dan waktu gue tanya mas, ngobrolnya jadi satu di dekat orang Purworejo, Semarang, gua orang Kebumen sama orang Bandung jadi satu tuh. Kita naik bareng-bareng aja mas. Oke. 5:30 itu kita habisin ngobrol-ngobrol bareng. Oh ya mas, gua mau bikin pecel nih, mau bawa. Orang Kebumen bilang gitu. Lah di laut kan ada pecel yang gua bilang. Ya udah enak-enak aja mas di bawah. Ntar kalau lapar turun dari puncak makan lagi. Oh ya mas, oke. Gua waktu itu kebagian masak nasi sama bikin bakso lagi. Jujur waktu itu beli bakso lumayan mas, banyak. Iya, bihunnya juga banyak, minyak juga banyak. Gue sandingin ke mereka. Gue bawa saus juga, bawa kecap juga, bikin sambal juga. Udah di situ berarti kita 15 orang mas total waktu itu. Orang Bandung 3, gue 2 orang, yang orang Purworejo, Kebumen, Semarang 10 orang. 10 ya. 15 orang total.
Itu bener-bener apa yang kita punya kita buka di situ mas, makan bareng. Padahal nggak kenal sama sekali. Baru kenal malah. Baru kenal di situ. Ngobrol-ngobrol lah kita. Mas Didi tanya, tadi malam sampai sini jam berapa? Langsung tuh mereka ber-13 ini langsung kayak, hah? Gitu. Kita nyampe sini sore semua mas. Orang Purworejo, Semarang, Kebumen, Bandung bilang mereka nyampe situ sore semua. Berarti yang semalam Siapa? ngobrol sama gue di track orang Bandung siapa mas? Iya. Itu mirip mereka bertiga mas. Plek. Gak ada yang dibuang. Nggak, Mirip semua. sama persis. Wah gue langsung astagfirullahaladzim. Mas Didi yang tadinya mau makan jadi kayak takut, kepikiran juga. Yang ketiga, bisa bangun tidur ada tenda di situ. Berarti semalam kita berdua tidur di mana mas? Betul. Gimana? Udah, gue bilangin, udah mas, istighfar, buang yang udah, makan, kita makan bareng, kita lanjut puncak. Mereka langsung, iya mas, langsung nyemangatin mas Didi semua nih. Oke mas Ayu nggak apa-apa, mungkin mas halusinasi mereka bilang. Ya, singkat cerita makan udah selesai, yang barang-barang gue bawa lagi nih, mas. Ciki-ciki bawa sendiri-sendiri ya. Orang Semarang bilang gitu. Ya, gampang mas orang A-nya orang Bandung bilang gitu. Gue bilang, oke, keluar apa? Keluar flashit. Oke, gitu doang, kagak ngomong. Wah, masukin tas daypack, itu bawa tas kecil yang 10 liter. Masukin kompor, nesting juga. Niatnya kan emang mau masak-masak hangat-hangat di atas lah. Mas Didi juga bawa yang DP kecil juga, jalan bareng. Dan yang isinya Mas Didi isi air. Gue takut dia nggak kuat nih mas, soalnya mental udah kena kan. Tukeran tas, gue bilang sebelum jalan. Lu pakai tas ini, gue pakai tas yang isi air. Gue bawa air 3, orang Bandung bawa air 1. Katanya mereka bawa air pas, ngepres doang. Ya udah mas, nggak apa-apa, tenang. Kalau nanti turun kurang, gue udah jelikin tuh. Gue bawa yang 7 liter 2 tuh. Nanti bisa tuh dibagi, gue bilang. Semalam juga nggak kepake banyak. Orang Semarangan ini pada ngomong, ya aku konek-konek njaluk, bilang gitu. Ayo mas, aman wis, banyu oke, aku cah loro tapi nggak banyu oke, antisipasi, gue bilang gitu. Wah tenan nih, ya wis saiki wae. Wah mau jalan, ngambil air lagi mas gue. Jelikin gue ambil di tenda, gue kasih ke mereka. Udah, masukin botol mas, di sini nggak apa-apa yang penuh, habisin nggak apa-apa, gue bilang. Tenan ya mas, tenan wis, jupuk wae ra apa-apa, gue bilang. Habisin mereka, masih sisa nih sedikit, udah nanti ini buat masak, gue bilang. Di situ kita 15 orang berdoa, start sekitar jam 7-an mas. Nyampe gue bak menjangan, ternyata ada tenda lagi mas di bak menjangan. Ada lagi dari pendaki? Dari nggak tahu tuh gue di situ nggak ada pendaki juga. Atau mungkin ini yang naik weekend kemarin, Iya. atau dia naik lebih kasih dari gua. Kan di base camp tidur, bangun agak kesiangan. Alhasil di situ gue tanya sama orang Semarang yang sampai duluan, emang kemarin ada pendaki naik mas? Nggak ada mas, cuma saya 10 orang ini sama AA-nya itu 3 orang. Oh berarti mungkin yang weekend, gue bilang. Begitu lepas dari kubakan menjangan mas, sebenarnya sih kelihatan view-nya. Lepas dari kubakan menjangan, cakep banget mas. Waktu itu lagi hijau mas. Hijau ya, hijau. Nggak kuning ya. Iya, langsung pada foto-foto terus tuh, foto. Gua sendiri kayaknya waktu itu nggak foto-foto, cuma jalan doang. Mereka bingung, mas nggak pengen foto, nggak pengen nikmatin. Udah mas, biasa jalan aja, gue bilang. Nah orang lain mah pada foto, masnya jalan duduk kayak gitu. Alhasil gue duduk mas, nungguin mereka foto-foto. Nggak enak. Mas Didi juga ikut gerombolan mereka lah, foto jadi satu bareng. Gue udah ajakin, ayo mas bareng, ini ada tripod. Ya udah mas, oke. Foto di situ 15 orang. Terus ini mas-mas yang orang Bandung ngevideo bentar, jalan bareng lagi 15 orang. Tadinya gue nggak boleh di belakang sendiri mas.
sama orang Semarang sama orang Purworejo nggak boleh belakang sendiri. Gue bilang, lah kenapa mas? Pasnya depan aja. Enggak mas, saya nggak biasa di depan sendiri, nggak bisa di tengah. Gue bilang, gue bisa di belakang. Beneran nih mas, nggak apa-apa, ini juga pagi kelihatan matahari mas. Ya kali sih, ada apaan? Gue bilang, iya, kita jalan itu fine mas, enak. Begitu nyampe sebelum ke Pasar Dieng, kan ada kayak tempat lapang lah buat istirahat. Itu Mas Didi udah kecapean. Mungkin apa ya, semalam istirahat kurang atau apalah, gue nggak tahu. Mas Didi istirahat, ini 13 orang ini mutusin buat naik. Lanjut. Iya, tapi kayak nggak enak ngomong, cuma lihat-lihatan. Dan gue paham kodenya orang Kebumen, minta jalan duluan. Nah udah gue bilang, mas kalau mau jalan duluan nggak apa-apa. Nanti gue sama temen jalan nih, nusul, dia bilang. Gue sama Mas Didi istirahat di situ, ada kali 15 menit mas. Orang Mas Didi ngerokok sebatang. Terus habis itu nutrisari gue masukin ke botol kecil. Mau minum tuh, santai sambil lihat pemandangan enak. Tiba-tiba kabut, bes, tebel mas. Sampai jarak gua kayak gini nih sama Mas Umang itu nggak kelihatan. Berarti kurang dari semeter ya? Kurang banget. Itu benar-benar tadinya agak cerah, tiba-tiba kabut gelap, pekat. Mas Didi aman. Langsung tuh saking takutnya Mas Didi kaki selonjoran ke gua naikin sekalian. Biar sama-sama paham lah ada di situ. Terus pepetin aja bang, pepetin aja. Udah aku pepetin. Baru kelihatan tuh, wah ini tebel banget nih. Gak biasa-biasanya lah kayak gini, gue bilang. Udah, kita istighfar aja mas, tenang. Terus dulu gua kesini pernah diingetin sama Mbak Yem, kalau lagi kabut nunggu agak terang baru kita jalan. Agak dingin juga waktu itu kabutnya, sempetin bikin kopi mas. Mas Didi minta bikin kopi, oke lah. Kompor normalnya dicetekin kan nyala mas. Itu tadinya di bawah nyala, di situ nggak nyala mas. Pas saat itu? Iya, korek nggak nyala juga mas. Ini mau nyalain pakai apa sih? Nggak nyala. Udah mas, nggak apa-apa gue bilang. Kita kita berusaha nguatin diri aja dah. Lu kan pakai jaket bulang mas. Waktu itu dia jalan udah pagi tapi masih pakai jaket bulang sama mas. Biasa cuma pakai base layer doang. Lu nggak dingin mas? Enggak, gue bilang biasa aja. Lama-lama nggak lama dari situ udah tuh mas, kabutnya agak hilang ke belakang. Gue tengok jam, set, loh udah jam 12 gue bilang. Padahal kita rasa di situ nggak lama mas, dan kita nggak lihat orang-orang Bandung, orang yang turun itu gue nggak lihat, mungkin masih di atas. Singkat cerita gue sama Mas Didi mas dari situ langsung patas. Dalam artian patas pengen cepet lah, ini jam 12 nanti kita turun keburu malam juga nih. Udah singkat cerita jalan cepet, nggak mampir ke tempat Mbak Yem dulu, naik langsung. Gue nggak mampir ke dalam dulu. Nah mungkin salahnya gue di situ. Gue lupa di Pasar Dieng. Gue lupa di Argo Dalam. Dulu kan sama Mbak sempat diingetin sebelum masuk Pasar Dieng taruh dupa. Kalau mau naik ke puncak mampir dulu ke Argo Dalam. Itu gara-gara gue kepikiran nanti turun kemalaman mas, gue langsung gas tuh. Nyampe kira-kira ini Argo Dalam kan agak melipir gini, persimpangan pertigaan itu mas. Gue mau jalan ke sini, kayak ada yang berhentiin mas. Gue jalan, gue nabrak sesuatu nih, tapi nggak ada apa-apa. Mental gue. Mas Didi yang juga agak lari, otomatis kayak gini juga. Kenapa Ji? Wah, nggak apa-apa mas, nggak apa-apa, gue bilang. Kaget, ada apaan? Enggak, gue bilang. Gue lihat masih duhur mas, salat dulu ya. Udah tuh minggir sebelah warung sini, bukan warungnya Mboknya mas. Ini kan Argo Dalam, persimpangan nih pertigaan yang mau ke puncak. Setelah itu gue di sebelah warung sini nih, gue sholat di situ dulu. Sholat, Mas Didi sholat, gue mutusin
buat balik Argo Dalam. Gua ingat. Terus yang kedua, gue lupa di Pasar Dieng. Dan saat itu gue bilang ke Mas Didi, Mas bentar, ada pesen yang gue lupa. Gue bilang, oh ya Mas, gue nunggu di Mbok Yem aja gimana? Oke, Mas Didi nunggu di Mbok Yem Mas. Gue balik, gue lari di Pasar Dieng dulu Mas. Balik lagi Pasar Dieng? Balik lagi Pasar Dieng gue. Balik Pasar Dieng, gue naruh dulu, gak lama. Di telinga tuh, apa ya, bisikannya kayak orang ngomong di dekat telinga persis Mas. Jogo tenanan koncone, mudun aja kowongen. Tuh di telinga denger banget Mas. Gua mau jalan, itu tuh yang ada kejadian yang gua nggak bisa sebutin ya, maaf teman-teman. Di situ gua nggak bisa sebutin di Pasar Dieng itu. Waktu gua habis naruh dupa mau jalan lagi itu, gua nggak bisa nyebutin tuh. Privasi Mas ya. Privasi itu gua maaf sekali lagi nggak bisa apa ya, nggak bisa nerangin secara detail atau kejelasan gue di situ kejadian apa, gue nggak bisa jelasin, maaf sekali lagi. Di situ gue jalan ke Argo Dalam, Mas Didi udah teriak-teriak, Mas kemana aja Mas, lama banget. Dan gue lihat jam Mas, 4:30 sore. Berarti sekitar 4 sampai 5 jam ya? 4 sampai 5 jam gue. Padahal logikanya Pasar Dieng ke atas ke Argo Dalam lagi deket Mas. Dekat banget, dekat. Gue 5 jam tuh di situ tuh. Yang tadi Mas Oji nggak bisa ceritakan Mas ya? Iya, maaf sekali lagi tuh gue nggak bisa ceritain. Sampai Mas Didi itu turun nyari gue di Pasar Dieng, nusulin. Dan sama rombongan yang orang Purworejo, orang Bandung, orang Kebumen, orang Semarang, itu gue nyariin Mas. Takut gue hilang katanya. Begitu gue balik, katanya orang Bandung, orang Purworejo, orang Kebumen, orang Bandung udah turun. Logikanya gue naik, dia turun, papasan Mas. Ya. Logikanya betul, Mas. Betul. Tapi gue sama sekali nggak ngelihat. Nggak ngelihat ya? Nggak ngelihat sekali ya? Iya. Padahal dia banyakan orang Mas ya? Banyakan orang. Tapi kan kalau banyakan kedengeran lah. Kedengeran lah, Iya. walaupun misal gue agak melipir nih, walaupun gak di jalan yang biasa dilalui pendaki, kedengaran gue balik lagi lah paling nggak kalau kita salah. Itu nggak sama sekali nggak Mas. Di situ sempat Mas Didi sempat marah-marah juga. Ini. Gue minta maaf terus dah. Gue pokoknya di situ posisi diri gue serendah-rendahnya orang lah. Mau dibodohin kayak, mau dikata kasar, mau gue nggak tepat waktu, nggak on time, gue di situ nerima Mas. Dalam artian gue nggak mau cerita yang sebelumnya gue alamin itu. Waktu itu di situ gue ngajuin 2 pilihan. Kita malam itu mau ke tempat Mbok Yem, tapi kita posisi nggak bawa SB Mas. Atau kita yang kedua balik ke tenda, besok kita naik lagi. Dan disitu sempat mikir gue waktu itu belum ke Argo Dalam. Yaudah, gue ke Argo Dalam dulu, lu nunggu di sini. Dia nunggu di pertigaan yang persimpangan tuh arah puncak, arah Mbok Yem. Gue ke Argo Dalam. Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam. Wih, rene meneh. Anggi Mbah. Gue sopo? Dewean. Mboten Mbah, yang kali. So kemblandi koncone. Gue panggil lah. Mas Didi, sini. Deket. Waktu Mas Didi deket, tangan sama kaki tiba-tiba getar Mas Didi tangan. Terus mbaknya langsung bilang, oh di ton, orang Purwokerto Mbah. Mas Didi bilang gitu. Waduh, keturunannya sopo? Bilang gitu. Ibu Purwokerto Mbah, bapak Purwokerto. Gua nggak tahu tuh di situ bahwa ibunya itu orang sepuh. Terus di situ gua pamit duluan sama mbahnya, Mbah. Ajeng mangatrin, manjat. Gih, terus nungasa sing penting aman. Udah gue naik, berdoa selesai. Dan di situ waktu gue baliknya kan nggak membelakangi ya bang, turun doang. Gue liat Mas Didi udah kayak ketakutan mukanya. Entah itu habis diingetin sama mbahnya, entah itu dikasih wejangan atau apa, gue nggak denger.
Di situ Mas Didi mukanya udah kayak muka-muka orang ketakutan terus. Kayak gelisah ya. Iya, kayak panik. Iya, panik. Terus, bah, pamit Samsudin. Banyak tiba-tiba berisikin kuping gua. Hati-hati koncomu. Nah, orang mati kene yo mulai loro. Banyak bilang gitu tuh, berisik lagi. Ojo muncak, mending mudun. Mending turun, gak usah naik. Udah, gue waktu itu mutusin nggak ke tempatnya Mbok Yem, kita turun. Udah, Mas Didi nurut tuh. Kayak gimana ya, bisa dibilang orangnya kayak orang linglung bang. Kesana, pandangan. Sekali-kali ngeliat gue. Tapi tatapannya tuh tatapan seolah-olah penuh makna pokoknya. Udah Mas, kita lari turun, gue bilang. Ini udah tanggal 5 lebih nih. Udah lari cepet, nyampe tenda, HP pas banget bunyi Mas, azan maghrib. Gua mau ngambil wudhu, air yang di jerigen, ternyata jerigen yang ditaruh di orang-orang Semarangan udah pada pulang tuh. Yang orang Semarang, orang Purworejo, orang Kebumen, orang Bandung udah pada pulang. Jerigennya ditaruh di depan flashlight gua, masih ada airnya. Udah tuh gua bertuduh itu, nggak pakai air yang masih penuh. Mas Didi masuk ke tenda, madep ke gue tuh udah kayak orang ketakutan lah, nggak bisa tenang. Ji, jangan kelamaan Ji, jangan kelamaan. Oke, gue cuma wudhu doang Mas. Nanti gue sholat di depan sini. Gue ambil sajadah, gue sholat di depan bang. Apa ya, menurut gue selagi gue masih bisa berdiri, masih kuat bisa nahan dingin, gue berusahain sholat berdiri bang. Nggak mau di dalam tenda. Waktu gue sujud, otomatis kan ini flashlight gini bang, gue sholat tuh di sininya flashlight jadi agak menyerong gini. Gue sujud, dia teriak nih, astagfirullahaladzim. Gue masih sholat bang, belum nengok ke Mas Didi, masih lanjut terus, berdiri lagi, sujud kedua kalinya kaget lagi, ketiga kalinya sujud ayat akhir kaget lagi. Gue habis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kutanyain, lu kenapa Mas? Ji, sebelah lu Ji tadi Ji. Kayak kakek Ji, kayak kakek. Wah, langsung diem tuh. Nggak bisa ngomong lagi, diem. Istighfar Mas, istighfar. Lihat apa Mas? Kayak kakek Ji. Orang-orang keraton bawa keris. Udah ngeluarin keris Ji. Kayak mau bunuh lu. Mas.